Tanggal 31 Juli tahun 1945. Mereka semua berkumpul di ruangan besar di lantai atas. Badai yang ganas telah berubah menjadi hujan yang tak kunjung henti, yang terkadang menjadi rintik-rintik dan nyaris berhenti dan lalu sekonyong-konyong berubah menjadi curahan hujan. Danau tentunya tidak biru hari ini, melainkan kekuningan dengan guratan-guratan buih ketika angin berhembus atau hujan mengguyur deras. Bukit-bukit seluruhnya sama sekali basah, dan dahan-dahan pepohonan masih bengkok, sepenuhnya basah. Beberapa dahan yang dipatahkan angin, menggantung terjuntai dan banyak dedaunan yang diserahkan oleh badai es dibawa pergi oleh aliran-aliran air kemana-mana, air kekuningan yang menuangkan dedaunan, bebatuan, dan tanah dari sisi-sisi bukit ke dalam danau. Cahaya matahari suram, kehijauan. Dalam ruangan ada Santa Perawan Maria, Marta dan Magdalena, duduk dekat sebuah jendela yang memberikan pemandangan ke bawah ke perbukitan, dan ada juga dua orang perempuan yang tidak aku kenal. Tetapi aku berada dalam kesan bahwa mereka sudah mengenal Yesus, Maria dan para rasul, sebab mereka tampak akrab. Mereka pastinya lebih rileks dari Magdalena. Dia duduk kaku, dengan kepalanya tertunduk, di antara perawan Maria dan Marta. Sekarang mereka mengenakan pakaian mereka, yang sudah dikeringkan oleh perapian dan sudah disikat untuk menghilangkan noda-noda lumpur. Tidak, aku salah. Santa Perawan mengenakan gaun wol biru tuanya, tetapi Magdalena meminjam sehelai gaun, yang, sebab dia tinggi dan berdada besar, terlalu pendek dan terlalu ketat untuknya dan dia berupaya mengatasinya dengan membungkus dirinya dalam mantol saudarinya. Dia menata rambutnya menjadi dua jalinan tebal, yang agaknya berhasil diikatkan dalam suatu simpul di tengkuknya, sebab dibutuhkan lebih banyak dari sekedar beberapa jepit rambut yang disematkan di sana-sini, guna menahan berat rambutnya. Sesungguhnya aku selalu memperhatikan bahwa Magdalena, selain jepit-jepit rambut, menggunakan juga sehelai pita tipis berwarna pirang, yang kelihatan seperti mahkota indah dan menyatu dengan rambut keemasannya. Yesus, para rasul dan tuan rumah berada di sisi lain ruangan. Sebagian duduk di kursi-kursi tanpa sandaran, sebagian di ambang jendela. Pelayan Marta tidak ada di sana. Petrus dan para nelayan lainnya mengamati cuaca dan memperkirakan cuaca esok hari. Yesus mendengarkan atau menjawab pertanyaan ini dan itu. Andai aku tahu mengenai hal ini, aku pasti akan sudah memberitahu ibuku untuk datang. Adalah adil bahwa perempuan merasa nyaman bersama teman-temannya, kata Yakobus Alfeus seraya melihat dengan sudut matanya kepada para perempuan. Andai saja kita tahu, tetapi mengapa ibu tidak datang bersama Maria? Tades bertanya pada Yakobus saudaranya. Aku tidak tahu, aku sendiri juga ingin tahu. Apakah mungkin ibu tidak enak badan? Jika demikian Maria pasti akan sudah memberitahu kita. Aku akan menanyakannya padanya, dan Tades pergi menghampiri para perempuan. Aku dapat mendengar suara jernih Maria menjawab, dia baik-baik saja. Tetapi aku tidak ingin dia melelahkan diri dalam cuaca seperti ini. Kami berlari seperti dua anak kecil. Bukan begitu Maria? Maria datang larut malam, ketika sudah gelap dan kami berangkat saat fajar. Aku hanya mengatakan pada Alfeus, ini kunci rumah. Aku akan segera kembali, katakan pada Maria, dan aku pergi. Kita akan kembali bersama, Bunda. Begitu cuacanya baik dan Maria sudah punya pakaian, kita semua akan pergi bersama melintasi Galilea dan kita akan menemani saudari-saudari kita ke jalan yang paling aman. Jadi, Porpirea, Susana, dan istri serta anak-anak perempuanmu, Filipus dan Bartolomes, akan menemui mereka. Pernyataannya, akan menemui mereka, dan bukannya mengatakan, akan menemui Maria, sungguh sangat indah dan jitu. Dan juga sangat kuat. Itu mengenyahkan segala prasangka dan keengganan mental para rasul sehubungan dengan Magdalena. Perkataannya mengenai Magdalena, mengatasi keengganan mereka, rasa malu Magdalena, semuanya. Wajah Marta berseri penuh sukacita. Maria Magdalena wajahnya memerah dan air mukanya menyiratkan permohonan, syukur, sedih,
apakah yang dapat aku katakan?" Bunda tersuci tersenyum lembut. "Kemanakah kita pertama-tama akan pergi, Guru?" "Ke Betsaida. Sesudahnya kita akan pergi ke Nazaret melalui Magdala, Tiberias, dan Kana. Dari Nazaret kita akan melanjutkan perjalanan ke Betlehem di Galilea melalui Yafia dan Simron dan lalu ke Sicaminon dan Kaisarea." Yesus disela oleh ledakan tangis Magdalena. Ia mengangkat kepalanya, menatap padanya dan lalu melanjutkan seolah tidak ada suatu pun yang terjadi. "Di Kaisarea kau akan mendapatkan wagonmu. Itulah perintah yang aku berikan kepada pelayan dan kau akan pergi ke Betania. Kita akan bertemu kemudian, pada hari raya Pondok Daun." Maria Magdalena segera mengendalikan diri. Dia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan saudarinya, melainkan dia pergi keluar ruangan dan mungkin undur diri ke dapur untuk beberapa waktu.